Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Kak. Oke, gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Ya, nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita udah sehat, semuanya bisa kita laksanakan. Kalau kita masih sakit, wah apapun nggak bisa kita laksanakan. Terus belajar, motivasi dikembangkan supaya sampai nanti di bulan 12 Loka 7 bisa diselesaikan dengan baik, latihan guru penggerak ya. Karena masih ada beberapa bulan lagi. Itu dia ya. Nah, untuk pendampingan kita yang ketiga ini, itu dia memiliki tema yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, fokus pendampingan yang mau kita ambil ada 3. Yang pertama adalah refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi itu udah ada kuesionernya yang saya bagikan. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi yaitu dari diferensiasi masuk ke sosial emosional. Ya, itu nanti kita diskusikan. Kemudian diskusi hasil lokakarya 2 mengenai tentang keterlaksanaannya tahapan bagja yang Ibu sudah laksanakan nanti di sekolah Ibu bertugas. Nah, itulah jadi 3 topik pendampingan yang mau kita bicarakan atau kita coachingkan pada siang ini. Nah, berdasarkan daripada pantauan saya di LMS, semua kegiatan yang ada di LMS Ibu sudah laksanakan dengan baik. Yang artinya saya memberikan apresiasi bahwa semua tugas-tugas itu sudah bisa Ibu laksanakan. Kegiatan-kegiatan di LMS sudah Ibu laksanakan dengan baik. Tidak ada yang terkendala dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Oke, seperti itu. Nah, apakah kuesioner yang saya bagikan itu sudah Ibu unggah di LMS? Udah ya. Berarti nggak ada masalah ya pengunggahannya. Oke, bagus. Ya, itu pertama ya. Kemudian Bu, mengenai refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat tentang kompetensi guru penggerak yang mau saya tanyakan berdasarkan hasil yang diberikan kepada siswa, guru, kepala sekolah dan diri sendiri, ya, yang perlu ditingkatkan kompetensi yang bagaimana dan apa alasannya kenapa itu yang perlu ditingkatkan dari berbagai survei. Untuk menurut saya kompetensi yang harus saya tingkatkan lagi itu mengenai kemauan pribadi saya sendiri sih. Artinya kan dengan begitu banyak tugas saya selain kita mengajar di kelas dengan pelatihan di kelas ini dan tugas lainnya, kadang-kadang agak masih menunda-nunda. Harus ada kesadaran diri dan kemauan diri untuk memulainya, karena memang daripada di benar-benar nanti pastinya ya kan Pak bertumpuk wah jadi yang perlu saya tingkatkan kompetensi ini kesadaran diri dan kemauan diri untuk bisa segera menyelesaikan semua tugas tepat pada waktunya itu saya. Jadi artinya Ibu di situ kemauan diri dulu ya. Karena dengan adanya kemauan diri pasti semua akan bisa dilaksanakan. Tapi kalau nggak muncul kemauan diri agak susah ya. Artinya menggerakkan diri sendiri dulu baru bisa menggerakkan orang lain. Artinya dimulai dari Ibu dulu. Benar. Kalau nanti dari Ibu nanti sudah berbenah, maka nanti bisa dilanjutkan ke orang lain kan gitu ya, atau kan guru, kepala sekolah atau murid ya. Nah, oke. Apalah rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Jadi ke depannya supaya saya ini bisa, kompetensi ini bisa saya jalankan dengan baik, apalah rencana Ibu? Ya, rencana saya mau nggak mau ya harus memampukan diri pasti meningkatkan kompetensi saya sehingga saya nanti harus mau bergerak. Kayak mana kalau saya mau bergerak, kalau kayak mana saya mau menggerakkan orang lain kalau saya juga nggak bergerak. Yang pasti rencana saya pasti di diri sendiri. Diri saya sendiri dulu saya gerakkan, pastinya nanti saya bisa menggerakkan orang lain. Apakah itu siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan lainnya, keluarga sekolah. Itu sih. Jadi artinya Ibu harus bisa memampukan diri Ibu dulu. Iya, kompetensi saya juga saya tingkatkan juga. Rencana saya memang dari pelatihan ini sehingga memang banyak sekali memang masih kekurangan saya pastinya Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, apapun yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak ini
walaupun sedikit tapi saya implementasikan, saya usahakan saya implementasikan masih sedikit tapi jangan tidak. Mulai berpihak pada muridnya, memakai media pelajarannya, kemudian beberapa program yang mungkin kita ada dari guru dari pelatihan ini kita mulai coba berikan ide gitu kan, kita bisa dilaksanakan sedikit tapi bergerak lah. Artinya ya terus berubah ya Bu ya? Iya. Terus berubah pada diri kita sendiri dulu ya kan? Oke. Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan, siapa yang saja yang dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Jadi kan untuk meningkatkannya saya perlu orangnya ini dulu, siapa aja yang ini? Tapi misalnya banyak ya Pak ya. Kalau untuk di lingkungan kerjaan pasti rekan sejawat, kemudian siswa-siswa saya juga seluruh warga sekolah pasti ada ikut andil dengan beberapa program yang nantinya pasti ada melibatkan tidak hanya murid, pasti juga rekan guru, harus kolaborasi juga dengan presiden kepala sekolah tentunya, kemudian warga sekolah juga ikut membantu. Jadi perlu ya namanya anggota komunitas yang ada di sekolah ini ya. Jadi nggak bisa kita yang namanya itu berdiri sendiri. Karena dengan kita yang namanya hidup di sekolah ya kita nggak boleh yang namanya sendiri atau individual. Tapi tetap Ibu bisa juga jalankan yang namanya kolaboratif Ibu. Iya. Nah, kenapa? Dengan adanya kolaboratif Ibu terhadap guru-guru yang di sini, mereka juga ingin hidup dia seperti Ibu. Tapi kalau seperti yang saya tanyakan yang lain itu banyak kayak Pak Rini semalam, dia kurang berkolaboratif sehingga apa yang dia laksanakan jarang terjadi gitu ya. Jadi dia belum memiliki kemampuan kolaboratif yang maksimal, itu dia maksudnya. Oke, kemudian Bu, kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari pada modul tersebut? Saya sudah mempelajari modul 2.2 mengenai PSA ini Pak. Yang saya tangkap masih di KSI masih kompetensi sosial emosional itu kan ada 5 tuh Pak. Mulai dari kesadaran diri, kesadaran sosial, hingga sampai nanti di keterampilan berelasi. Nah itu yang memang saya rasa itu sudah sedikit banyak sudah ada lah KSI itu di saya. Tinggal memang harus dikembangkan terus gitu. Itu yang saya pelajari di KSI itu. Yang artinya bahwa adanya KSE, Ibu sudah tahu nggak ada yang namanya kompetensinya, udah tahu kan? Kompetensi KSE udah tahu kan Bu? Nah itu yang maksud saya gini Bu, Ibu harus pahami bahwa dari diferensiasi itu ada yang namanya KSE. Jadi nanti kalau tugas Ibu nanti di modul 2.2 itu yang demonstrasi kontekstual diminta adalah unggah RPP, itu RPP yang di diferensiasi itu Ibu ambil. Nah itu yang saya tanyakan, boleh nggak sih Pak masih diubah gitu, soalnya sebenarnya mau Ibu ubah? Maksudnya kan itu nanti maksud Bapak kan ya saya sudah lihat juga yang Bapak utarakan sama Pak Rini. Maksud Bapak kan apa yang kita udah unggah di RPP yang kemarin itu tetap itu yang dipakai tapi dikembangkan dimasukkan kompetensi sosial emosional. Iya kan benar. gitu, Pak. Dan itu juga nanti yang dipakai untuk pendampingan yang keempat gitu. Iya. Maksud saya kalau diubah apakah boleh gitu Pak? Bisa, apa Bu? Karena yang saya lihat kan yang bukan yang diunggah Ibu. Yang saya lihat kan pada saat saya pendampingan. Jadi kalau pada saat Ibu yang mengunggah ini ternyata pas waktu pendampingan Ibu ini nggak masalah. Nggak apa-apa, Pak. Yang saya yang menilai di unggahan kan fasilitator. Sementara saya yang menilai adalah pada saat dia pendampingan. Ya, dan juga pada waktu Loka 3 Bu, Ibu bawa pembelajaran diferensiasinya ya Bu. Yang Sabtu ini nanti. Iya. Kenapa? Karena di Loka 3 itu nanti ada yang di situ yang mau mengajar, siapa sebagai observer, siapa sebagai timer, nanti satu orang sebagai pengajar menggunakan diferensiasi itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu di Loka 3 nanti. Jadi pada saat pendampingan 4, KSE itulah yang berpaduan dengan yang namanya diferensiasi, PSE dan budaya positif. Nah, jadi dia seperti itu nanti dia. Ya, seperti itu. Jadi dia nggak usah, kalau Ibu mau ubah nggak apa-apa Bu ya. Tapi itu tetap yang namanya satu RPP ya. Jadi kan RPP yang kemarin yang diunggah itu kan belum ada kompetensi yang kita tuliskan tuh Pak. Nah ini kan di DK yang ini baru kita tambahkan. Iya, di DK nanti yang di 2.2 ini tugasnya Ibu tambahkan lah yang namanya PSE-nya. Oke, itu ya Bu ya.
Jadi udah ngerti ya Bu ya. Tapi Iya. Ibu sudah buat yang namanya perencanaannya udah ada nggak Bu? Bagaimana saya nanti di topik mana yang saya gunakan untuk kompetensi yang ini? Misalnya potensi kesadaran diri, apakah saya gunakan di awal pembelajaran hari itu udah ada nggak bayangan Ibu? Bayangannya sudah ada Pak, cuman nah tadi karena saya mikir-mikir ini kayaknya nggak cocok ini. Bayangan sudah ada yang mau dibuat, cuman masih belum fix gitu Pak. Gitu, Maka tadi ya. ada rencana mau ubah, maka saya tanya dulu boleh nggak kalau diubah? Boleh. Kalau nggak boleh mungkin saya balik yang awal kan Pak. Iya betul. Ada rencana untuk merubah karena memang rencana yang saya ini kan tadinya di mana saya pakai kesadaran diri, yang berelasi tadi dan yang lain-lain kesadaran sosial. Nah itu mungkin saya mau dirubah gitu Pak. Berarti Ibu sudah memudai Ada diri, rencana, sudah ada iya. punya perencanaan. Nah. Tapi perlu saya tekankan sedikit dalam pembuatan RPP PSE itu sama aja dengan RPP diferensiasi, cuman bedanya dia di diferensiasi itu supaya bisa menjadi PSE ada yang namanya kompetensi sosial emosional. Di mana Ibu mau taruh? Misalnya di awal. Oh, di Awal pelajaran juga di boleh, awal itu Pak. kan ada kesadaran diri. Iya. Di kesadaran diri apa yang dilakukan? Misalnya dengan ice breaking supaya sadar bahwa dia itu dirinya itu dalam keadaan sedih, Ya, ceria, emosi, gitu, bahagia, kan gitu ya kan. Baru Ibu bisa menggunakan yang namanya apa? Kerjasama, pokoknya kerjasama, kesadaran yang namanya bekerjasama, bertanggung jawab, gitu. Berkelompok, itulah berkelompok namanya bekerjasama. Di mana Ibu lakukan itu? Di inti pada saat dibagi kelompok itu namanya PSE yang merana. Nah, di tugas Rukol 2.2 demonstrasi kontekstual itu minimal 2 KSE-nya. 2 kompetensi yang diambil. Jadi ingat Bu, 2 kompetensi minimal. Minimal ya Pak ya. Kalau bisa 5-5 ya bagus ya Pak ya. bagus. Jadi nanti Ibu tekankan aja di situ Bu, buka kurung. Kompetensi ini. Kompetensi kesadaran ini. diri misalnya. Jangan dipaparkan. Tinggal Ibu tekankan aja KSE ini gitu. Misalnya ada RPP Ibu, oh saya di inti ini yang tahap pertama saya bikinlah kesadaran diri. Ibu aja situ KSE pertama kesadaran diri, gitu aja Bu. Seperti itu, jadi nggak ribet-ribet Bu, itu aja. Soalnya Jadi Bu, kemarin hari Rukol kan kita buat kayak ada kata-katanya misalnya yang kesadaran diri. Ya bagaimana anak-anak, bagaimana keadaan perasaan kalian hari ini, ya itu kan baru nanti perlu KSE ini. itu kalau dia lagi di kelas, itu Iya. jelaskan sama saya. Oh gitu. Kalau di RPP nggak usah Nggak usah. dijelasin. Kalau di RPP Bu Berarti nggak perlu ya Pak nggak usah Bu. kata-katanya. Ya, RPP itu Bu, RPP diferensiasi aja. Tapi tinggal menambahkan di mana saya menggunakan yang namanya kompetensinya itu yang pas dan tepat gitu ya. Seperti itu Kak. Ya Bu ya. Oke, itu udah ada ya. Setelah itu oke, bagus, sosial emosional udah bagus. Kita nggak panjang-panjang, sedikit-sedikit aja Bu. Ya, karena saya pun nggak mau lama-lama. Karena ini nggak berapa banyak Bu. Nggak seperti pendampingan individu kemarin. Kalau ini dia ya udah, Ibu sudah buat, udah bagus, udah punya perencanaan tadi Ibu bilang tadi sudah mau buat yang namanya udah menempatkan diri di mana potensinya udah bagus. Sekarang kita masuk ke pelaksanaan tahapan Bagja ya Bu ya. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Jadi Ibu kan sudah belajar yang namanya di Loka 2 udah, di 1.3 udah, 1.4 udah, kan pasti ada tahapan Bagja, menerapkan visi juga udah. Apakah itu sudah Ibu merencanakan perubahan yang pertama pada diri Ibu? Iya, untuk tahapan Bagja ini pastinya sudah saya laksanakan Pak, karena memang sembari kemarin di modul 1.3 ini. Dan ini saya laksanakan mulai dari buat pertanyaan hingga nanti atur eksekusi Bagja ini Pak. Kemarin saya berfokus pada bagaimana membuat lingkungan belajar itu supaya menyenangkan, menyenangkan untuk siswa kita, tapi tetap tidak lupa berpusat pada siswa. Karena itu saya buat memang perencanaannya sampai atur eksekusinya tadi ya langsung kepada siswa. Jadi setiap yang namanya yang Ibu lakukan tahapan Bagja, apakah itu sesuai nggak dengan visi Ibu? Iya, kalau saya rasa itu sesuai. Udah sesuai? Iya, karena kan itu saya membentuk visi saya yang membentuk peserta didik cerdas, wawasan luas dan mencatatkan profil pelajar Pancasila. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan juga tahapan Bagja tadi buat pertanyaan dulu hingga akhir eksekusi. Nah, pada dasarnya pas praktiknya itu kan ya kita membentuk karakter si tadi supaya terbentuk.
profil pelajar Pancasila kan dalam eksekusi kita di kelas ya Pak ya, kita bagaimana mengatur karakternya, ini bagaimana cara bertanya, mungkin cuma tangan atau itu juga termasuk karakter kan Pak. Jadi tercapai. Tercapai. Kalau itu kan belum sesuai. Jadi ibu tercapai ya. Karena ibu buatkan sesuai dengan tahapan bagja. Iya. Jangan tahapan bagja itu yang tujuannya supaya sesuai dengan visi ibu ya. Tercapai ibu yang bagus itu ya. Ada nggak tantangan yang ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi? Misalnya kalau saya buatkan ini nanti ternyata nggak ada ininya gitu, siswa saya atau sekolah saya nggak ada mendukung gitu, tantangannya apa, atau kepala sekolah atau sarananya gimana gitu. Kalau tantangan dari segi sarana prasarana ataupun warga sekolah semuanya mendukung Ya, betul. Kalau yang kurang tantangannya memang benar-benar tantangan memang di peserta didik saya sendiri Pak, karena memang saya di kelas di fase C kelas 5 Pak Iya. SD masih ada ya lebih kurang 20% yang belum bisa lancar membaca. Nah, tantangan saya di situ. Jadi saya ya berdiferensiasi tadi memang benar-benar berdiferensiasi gitu. Memang saya kelompokkan. Ada yang nggak bisa baca gitu kan Pak. Ada yang memang lancar. Nah, kita memang kelompokkan. Memang di situ yang kita tantangan di situ. Jadi kita memang harus ada ekstra sih dari anak-anak yang kurang tadi ini, kita ada ekstra waktu untuk mereka untuk mengulang lagi. Jadi peserta didik ya Bu? Dari peserta didik. Kalau dari yang lainnya alhamdulillah mendukung sekali. Jadi peserta didik. Jadi setelah dari ada tantangan dari peserta didik, ada nggak perbaikan ke depannya supaya peserta didik ini yang tadi ada tantangan menjadi tidak ada lagi tantangan gitu? Solusinya apa? Maksudnya tetap ada solusi-solusinya yang masih saya lakukan sampai sekarang sih Pak. Dan alhamdulillah ada peningkatan. Artinya nggak bisa cepat Pak. Memang keadaan siswa saya ini ada beberapa orang yang belum bisa lancar membaca. Artinya kita membaca ini sulit dia Pak. Kayak dia masih ya dua suku kata mungkin saya atau mungkin pohon jalan. Nah itu udah kelas 5. Jadi kan perubahan yang saya harapkan nggak bisa langsung instan. Iya, ini kan ada prosesnya Pak. Ya, kita minta bantuan dari orang tua siswa juga, bantuan di rumah saya minta kirim video baca dia harus halaman sekian, video kan. Jadi tetap harus di sekolah ada, di rumah ada. Jadi tetap berproses Pak. Dan ada perubahan walaupun sedikit. Nah, karena ini nggak bisa instan ya Pak ya. Yang artinya ibu harus tetap yang namanya itu tetap semangat dan tetap baru harus sabar. Iya benar. Harus sabar ya Bu ya, karena untuk merubah orang itu Bu agak susah, apalagi peserta didik. Iya. Dengan berbagai macam yang namanya masalah atau karakter dari mereka, makanya di situ kita harus tahu kebutuhan dari setiap siswanya. Dengan adanya kita tahu kebutuhan siswa, maka kita bisa mengetahui penyelesaian dari kebutuhan siswa. Nah, diferensiasi itu memang cocok Bu. Nah, diferensiasi harus mengetahui dari setiap kebutuhan ya. Oke, itu dia tadi Bu, sudah bagus ya Bu ya. Nah kemudian Bu, di sini, nah ini Bu, nanti Bu setelah nanti kita udah siap ini, nanti di pendampingan individu keempat, Ibu nanti harus siapkan yang namanya yang pertama RPP, yang tadi itu saya bilang. RPP lengkap, namanya diferensiasi, digabungkan dengan KSE, digabungkan dengan budaya positif. Jadi itu Ibu siapkan sama saya, dan Ibu bisa kirimkan filenya sama saya dulu seminggu sebelum pendampingan, supaya saya bisa pelajari pada saat Ibu nanti di kelas. Nah, itu aja dia ya. Yang kedua, RPP itu RPP itu setelah disusun dikirimkan kepada PP. Kenapa? Supaya PP-nya memberikan umpan balik dari RPP yang Ibu buat. Gitu ya. Kemudian nah, penetapan jadwalnya pelaksanaan observasi pembelajaran, Bu, itu antara kesepakatan kita. Jadi sesuai dengan yang namanya jadwal kita biasa yang di pendampingan, itulah nanti yang akan kita gunakan pada saat observasi. Itu setuju Bu? Setuju Pak. Setuju ya. Nanti di situ Ibu bisa lihat kan nanti ada panggilan satu guru sebagai yang namanya lihat waktunya. Ada waktunya juga. Iya. Karena kalau nanti observer kan saya sendiri, nanti saya lihat Ibu kan waktu ngajar itu gimana. Itu kan 2 jam pelajaran atau 3 jam? Nggak usah Bu, nggak usah. Cuma di RPP itu buat saya seperti itu. Pelaksanaannya yang nggak nanti ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Oke. Dari sini Bu yang kita bicarakan ini atau coaching pada hari ini, ada berbagai yang namanya dari semua yang Ibu laksanakan, yang Ibu sampaikan,
kalau menurut saya memberikan apresiasi karena semua jawaban-jawaban ibu itu adalah dari keluarga, dari keluhan ibu dan juga masukan ibu bagi saya, karena saya sebagai PP-nya melihat supaya adanya perubahan, apalagi yang namanya perubahan di mana yang terutama di pembelajaran yang mana yang berpihak kepada siswa, jangan lagi yang namanya berpihak kepada guru. Itu selalu ada perubahan, karena makanya di pendampingan ketiga ini ibu implementasi pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi ibu harus merubah paradigma ibu. Kalau memang masih yang namanya ibu masih pembelajarannya tidak melihat kebutuhan siswa, itu salah. Jadi ibu harus lihat kebutuhan siswa, itu dia ya. Ada yang nggak bu yang mau disampaikan sama masalah-masalah di LMS itu, ada yang mau disampaikan pasti ada nggak? Saya rasa untuk semua tugas yang di LMS sebenarnya nggak ada yang sulit, cuman sayanya aja mungkin yang tadi kemauan diri untuk memulai supaya tidak terlambat. Terlambat apa ya, pengumpulan? Ya, pengumpulan. Ada Saya pernah biasanya pengumpulan? tetap di ujung-ujung gitu. Misalnya hari ini ada kumpul nih, pasti di jam 11 lewat gitu. Jarang-jarang saya ngumpul tuh 1 hari sebelum pun payah kadang-kadang. Memang kapan duduk itu saya baru ngerjain. Biasanya seperti itu, kecuali kayak kemarin diseminasi mungkin kan saya melakukan perekaman, kemudian editing, nah itu mungkin agak jauh-jauh hari. Cuman kalau memang itu masih masalah putar ketik mengetik dan lain-lain, ya mungkin saya hari ini duduk, hari ini saya baru kerjain gitu Pak. Kalau Itu aja sih. Itu masalahnya. Tapi kalau misalkan saran, menyarankan sama ibu, ada baiknya yang lewat juga itu aja gitu. Saya usahakan Pak di ujung tapi dia Karena Pak. kalau lewat juga udah payah, ya kan Bu ya. Oke ya Bu, pada pendampingan ini sudah kita laksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar, dan apa yang saya minta sesuai dengan pertanyaan itu sudah sampaikan dengan baik, ya. Oke ya Bu, coba kita stop dulu.